mengenal seseorang dengan lebih baik lagi. Saya pikir tidak ada orang di atas muka bumi ini yang tidak rindu untuk mengenal siapa pasangan hidupnya dengan cukup baik. Walaupun demikian, kita juga akan memperluas pengenalan kita kepada orang lain. Dan kita rindu, kita senang ketika kita dapat mengenal seseorang yang teman dekat dengan kita itu dengan cukup baik. Maka kita akan mengetahui seperti apa kepribadiannya, kita akan mengetahui apa kerinduan-kerinduannya, apa hal-hal yang kalau kita lakukan itu akan menimbulkan sakit hati, atau apa hal-hal yang kita lakukan itu akan menyenangkan hatinya. Nah, hal-hal ini penting untuk kita ketahui sebagai seorang sahabat, sebagai seorang kerabat di dalam kehidupan kita ini. Namun, pada kesempatan ini saya juga mau menyampaikan kepada kita bahwa tidak hanya saya, tidak hanya saudara yang ingin diperlakukan seperti itu, dikenal baik oleh sahabat-sahabat kita, supaya mereka mengenal baik siapa kita dan mereka bisa memperlakukan kita seperti apa yang kita inginkan. Kan sudah pastilah ya, contohnya seperti saya. Tidak mungkin dong saya mau berteman dengan seseorang yang taunya itu dia hanya menyakiti hati saya. Pasti saya senang bila mana ada seseorang sahabat saya yang akan melakukan sesuatu yang menyenangkan hati saya. Dan itu akan menambah keakraban kita satu dengan yang lain. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, layaknya saudara dan saya, maka saya mau mengatakan pada kesempatan ini, ternyata ada seseorang yang lain juga yang dia rindu untuk kita perlakukan dengan baik, agar ketika kita bersahabat dengan dia, maka dia akan senantiasa memiliki sukacita ketika bersama-sama dengan kita. Siapakah dia? Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Ada satu pasal di dalam Alkitab yang kita akan coba bicarakan pada kesempatan ini. Bagaimana kita diajak untuk mengenal Dia yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita dengan baik, supaya kita dapat menaruh kepercayaan kita secara total kepada Dia, tidak setengah-setengah, tapi seutuhnya percaya kepada Dia. Mari kita buka Alkitab kita bila mana pemirsa Bapak Ibu memiliki Alkitab di sekitar Anda atau Anda telah mempersiapkannya. Saya rindu Anda untuk membuka Alkitab Anda di dalam Yesaya pasalnya yang ke-46. Yesaya pasal 46 kita akan mulaikan dari ayatnya yang ketiga. Coba lihat topik judul dari pasal itu adalah para dewa Babel tidak berdaya. Dalam ayat 3 dikatakan demikian. Dengarkanlah aku hai kaum keturunan Yakub. Dengarkanlah aku. Ini seruan Tuhan ini. Ini seruan Tuhan kepada kaum keturunan Yakub. Dia mengatakan dengarkanlah aku. Hai kaum keturunan Yakub. Kemudian dia pertegas kembali. Hai semua yang masih tinggal dari keturunan Israel. Hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan. Hai orang-orang yang kujunjung dari sejak rahim. Dengarkan aku, kata Tuhan. Dalam kalimat ini, Tuhan Allah sangat serius di dalam meminta perhatian kita untuk melihat dan memperhatikan apa yang Dia akan katakan. Kalau kita sementara berbicara Bapak Ibu, lalu kita meminta perhatian, tolong diperhatikan gitu ya. Sampai 2 kali, Bapak Ibu tolong diperhatikan. Itu artinya ada sesuatu yang penting yang Dia akan sampaikan. Sehingga Dia meminta perhatian penuh dari orang-orang yang akan mendengarkannya. Inilah yang terjadi di dalam Yesaya pasal 46. Ketika Tuhan meminta, dengarkanlah aku. Hai kaum keturunan Yakub. Hai kamu yang masih tinggal dari keturunan Israel. Dengarkanlah aku. Hai orang-orang yang kudukung
sejak dari kandungan. Hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Tuhan menegaskan bahwa Dia meminta perhatian kita. Kita yang Tuhan telah jaga dan pelihara sejak dari kandungan ibu kita. Sejak dari rahim ibu kita. Itu sebabnya Dia katakan, kau yang kudukung dan kau yang kujunjung dari kandungan ibumu, dari rahim ibumu. Jadi Tuhan sudah memperhatikan kita dari sejak kita berada di dalam kandungan ibu kita, di dalam rahim ibu kita. Itu sebabnya pada saat ini ketika terlahir sebagai manusia, Dia bilang sekarang, mari dengarkan aku. Ayat 4 mengatakan demikian. Tuhan menyatakan janjinya. Sampai masa tuamu, aku tetap Dia. Sampai masa tuamu aku tetap Dia. Sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Janji Tuhan saudara, luar biasa sekali. Janji Tuhan kepada kita, sampai masa tuamu aku tetap Allahmu. Tuhan mau menyatakan bahwa Dia adalah Allah yang setia. Mulai dari kita di dalam kandungan ibu kita, bahkan sampai kita tua. Dia mengatakan, aku tetap Allahmu. Hai, kamu orang-orang, kaum keturunan Yakub. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pernyataan janji setia dari Tuhan ini penting untuk kita paham. Karena Dia telah mendeklarasikan dirinya menjadi Allah yang tetap setia. Mulai sejak kita dalam kandungan sampai tua kita. Sampai masa putih rambut kita. Kita akan tetap digendongnya. Digendong dalam arti kita berada dalam dekapannya. Ketika kita mendekap, menggendong dan mendekap seseorang, anak kita mungkin, pasangan kita mungkin, maka ada rasa nyaman. Ada rasa kekuatan yang terjadi. Itulah yang Tuhan harapkan ketika kita mau selalu digendong oleh Tuhan. Dia mau agar kita digendong dari sejak kita di dalam rahim ibu kita. Bahkan sampai masa putih rambut kita. Tuhan akan tetap setia menanggung kamu dan menggendong kamu. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Ini janji Tuhan. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan. Ketika Tuhan itu telah menyatakan janji setianya kepada kita. Mengikrarkan bahwa Dia adalah Allah yang setia. Dari sejak kita dalam kandungan sampai masa putih rambut kita. Mari coba kita pikirkan. Apa yang harus kita lakukan? Ayatnya yang kelima. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku? Firman Tuhan. Kepada siapakah kamu hendak membandingkan aku? Firman Tuhan. Kepada siapakah kamu hendak mengumpamakan aku? Sehingga menurut kamu aku sama dengan mereka. Perhatikan kalimat ini. Di ayat kelima. Tuhan mulai memberikan penegasan kepada kita. Ada sesuatu yang terjadi di antara kita dengan Allah. Sehingga di dalam ayat 5 Dia mengatakan, kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku? Kepada siapakah kamu hendak membandingkan aku? Kepada siapakah kamu hendak mengumpamakan aku? Sehingga menurut kamu aku sama dengan mereka. Setelah Tuhan menyatakan janji setianya di 2 ayat sebelumnya. Tiba pada ayat yang kelima Dia mengatakan, kepada siapa mau kau bandingkan aku? Siapa Allah yang ada dalam hidup ini yang selalu menopang dan mendukung kamu dari sejak dalam kandungan, bahkan mau menggendong kamu hingga masa putih rambutmu? Siapa? Tuhan menantang umat-umatnya.
Anda tahu, ketika kalimat ini terjadi, saya berpikir berarti ada satu masalah yang terjadi di antara umat-umat Allah dengan Allah itu sendiri. Kalau boleh dikatakan ini adalah ungkapan kegeraman Tuhan kepada umat-umatnya. Bisa diindikasikan bahwa Tuhan yang kita sembah siang dan malam itu, Tuhan yang telah menjaga kita, ternyata banyak dari umat-umatnya yang mencoba untuk menduakan dia. Sehingga Tuhan bilang, kepada siapa kau mau bandingkan aku? Ayat berikutnya, ayatnya yang ke-6. Orang mengeluarkan emas dari dalam kantongnya dan menimbang perak dengan dacing. Dacing itu timbangan yang ada batunya. Jadi dikatakan orang mengeluarkan emas dari dalam kantongnya dan menimbang perak dengan dacing. Mereka mengupah tukang emas untuk membuat Allah dari bahan itu. Lalu mereka menyembahnya, sujud kepadanya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan kembali menegaskan, kepada siapa kau hendak samakan aku, katanya. Banyak orang mengeluarkan banyak biaya, emas. Banyak orang yang mengeluarkan banyak biaya, uang, emas, perak, hanya untuk membuat sebuah Allah. Mereka mengupah orang, mereka mengupah tukang emas untuk membuat Allah dari bahan-bahan yang mereka telah serahkan tadi, yaitu emas dan juga perak. Karena peristiwa ini terjadi pada masa-masa bangsa Israel zaman dahulu kala. Ya, banyak dewa-dewa yang terbuat dari emas, dari perak. Tuhan berbicara sesuai konteks pada saat itu. Aku adalah Allah yang hidup. Namun kamu membayar orang untuk membuat Allah lain dari perak, dari emas. Kamu keluarkan banyak biaya, kamu bayar tukang untuk membuat bagimu sebuah patung. Dan dia mengatakan selanjutnya, mereka, maksudnya adalah orang-orang yang membuat bagi dirinya patung, yaitu Allah-Allah yang terbuat dari perak dan emas itu. Mereka mengangkatnya ke atas bahu dan memikulnya. Mereka menaruhnya di tempatnya, mungkin di pojok rumah lah atau di mana gitu ya. Disitulah patung itu berdiri dan tidak dapat beralih dari tempatnya. Ya, bagaimana mungkin bisa beralih? Karena dia benda mati. Sekalipun orang berseru kepadanya, sekalipun kamu berseru kepada Allahmu itu yang terbuat dari emas dan perak itu, yang kamu telah pikul dan kamu telah taruh di pojok rumahmu, sekalipun kamu berseru kepadanya, meminta pertolongan, meminta berkat kepadanya, firman Tuhan mengatakan, ia tidak menjawab kamu. Bagaimana mau dijawab? Karena yang kita sembah itu apa? Benda mati. Dan ia tidak dapat menyelamatkan mereka dari kesesakan. Ini Tuhan sementara mau menyadarkan umat-umatnya gitu. Kamu yang sudah tahu-tahu benar siapa saya, yang sudah menjaga kamu dari sejak kandungan, yang siap untuk menggendong kamu sampai masa putih rambutmu, kok tega-teganya kamu menduakan aku, kamu mengeluarkan banyak biaya untuk membuat patung dalam bentuk apapun untuk kamu sembah. Dan saya mau kasih tahu, ketika itu terjadi kamu tidak akan pernah bisa diselamatkan. Ketika kamu berseru dia tidak akan pernah mendengar kamu. Ketika kamu minta dia untuk menyelamatkan kamu, itu tidak akan pernah bisa terjadi. Tuhan sementara mau menjelaskan kepada mereka. Tuhan sementara mau merincikan kepada mereka, siapa aku sesungguhnya, firman Tuhan. Dan siapa Allah yang kamu minta untuk dibuat oleh tukang-tukang patung itu. Saudaraku, ayat selanjutnya ayat 8. Ingatlah hal itu dan jadilah malu. Kenapa Tuhan meminta agar umat-umat itu menjadi malu? Malu karena terbongkar kebodohannya. Malu karena terbongkar kekurangannya. Ya, siapa yang tidak malu? Tadinya dia berharap bahwa patung
yang dibentuk itu, yang dia sembah menjadi Allahnya. Dia berharap kalau dia berseru akan mendapat berkat. Lalu tiba-tiba ada seseorang yang membocorkan rahasianya. Itu Tuhanmu itu yang dalam bentuk patung itu gak bisa bikin apa-apa. Kalau kita berseru dia gak bisa dengar. Kalau kita suruh datang ke sini dia gak bisa datang. Dia harus dipikul. Dia gak bisa menyelamatkan kita. Dia gak bisa memberi kamu kebutuhan-kebutuhanmu. Kan malu. Padahal maksud hatinya ketika dia membuat patung itu, Allahnya itu, dia berharap dia akan mendapatkan berkat. Namun ternyata apa? Tidak dapat apa-apa. Itu sebabnya Tuhan mengatakan, jadilah malu. Malu karena Tuhan sementara memberitahukan kepada mereka bahwa apa yang kamu kerjakan dengan membayar upah tukang-tukang patung, mengeluarkan banyak emas dan perak untuk membuat sebuah patung yang kamu sembah, itu gak ada gunanya. Malu dong. Kira-kira begitu bahasanya. Pertimbangkanlah dalam hati, hai orang-orang pemberontak. Kenapa dibilang pemberontak? Karena tadinya mereka menyembah kepada Allah yang benar, maka mereka berubah hati menyembah kepada patung ini yang menurut mereka Allah yang benar. Itu sebabnya Allah bilang pemberontak. Kemudian ayat 9, ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah, tidak ada yang seperti aku. Kembali Allah menegaskan kepada bangsa itu, ingat hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala. Akulah Allah, tidak ada yang lain. Akulah Allah, tidak ada yang seperti aku. Tuhan menegaskan kembali kepada umat-umatnya. Tidak ada loh Allah yang seperti aku, jangan main-main kamu. Kira-kira begitu bahasanya. Namun walaupun demikian masih banyak juga dari antara orang-orang yang menyebut dirinya pengikut-pengikut Tuhan melakukan kesalahan-kesalahan yang sama. Bahkan hingga pada saat ini. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Ayat 10 mengatakan, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian. Dia yang telah memberitahukan apa yang terjadi pada zaman penciptaan hingga pada masa nanti kedatangannya. Siapa yang sanggup memberitahukan informasi itu? Hanya Dia. Karena Dia satu-satunya Allah yang Maha Tahu. Tidak ada Allah yang lain yang sanggup memberitahukan apa yang terjadi di kemudian hari. Tidak ada. Hanya Tuhan yang sanggup. Itu sebabnya Dia katakan, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian, dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata keputusanku akan sampai dan segala hakku akan kulaksanakan. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dengan mengingat ini sampai di ayat 10, masihkah kita meragukan Dia Allah yang kita sembah itu? Kalau masih ragu, mari kita masuk di ayat 11. Yang memanggil burung buas dari timur dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Hanya Allah yang sanggup memanggil burung buas dari sebelah timur, dari belahan bumi manapun. Hanya Tuhan yang sanggup. Ini mau menegaskan kepada kita bahwa Dialah yang sanggup memerintah dari seluruh penjuru bumi ini. Hanya Dia yang sanggup memerintahkan siapa yang datang dan pergi dari seluruh penjuru dunia ini. Hanya Tuhan yang sanggup. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, apa yang dapat kita lihat dari hal ini? Bagaimana Allah sungguh-sungguh serius di dalam memberikan pengenalan dirinya kepada anak-anaknya, kepada pengikut-pengikutnya. Kitalah yang disebut dengan kaum keturunan Yakub.
kitalah itu. Maka kepada kitalah firman ini berlaku. Maka kepada kitalah nasihat ini berlaku. Perhatikan saudara-saudariku. Mari perhatikan dengan seksama. Sudahkah kita menyerahkan dan sudahkah kita mengenal Dia dengan sungguh-sungguh? Sama seperti yang saya katakan di awal tadi. Sebagai seorang sahabat, tentu kita ingin mengenal dengan baik kepribadian sahabat kita itu. Agar kita bisa memberikan apa yang terbaik untuk dia. Agar kita bisa melakukan sesuatu yang tidak menyakiti hatinya. Dan pada saat ini, sahabat sejati kita, Tuhan Allah, memberikan kepada kita penjelasan yang cukup jelas. Seperti apa maunya Dia. Bahwa Allah kita itu Allah yang perkasa, Allah yang maha tahu, Allah yang sangat peduli, Allah yang rindu untuk dikasihi, Allah yang rindu untuk kita menaruh kepercayaan kepadanya sepenuhnya. Dan Allah yang senantiasa setia merangkul kita, menggendong kita, dan memberikan kepada kita kenyamanan. Apakah kita masih mau membandingkan Dia dengan Allah lain? Apakah kita masih mau menduakan Dia yang begitu setianya kepada kita? Apakah kita masih mau melukai hatinya? Dia yang senantiasa siap menerima kita apa adanya. Di dalam ayatnya yang ke-12. Dengarkanlah aku hai orang-orang yang congkak. Orang-orang yang jauh dari kebenaran. Tuhan mau menyatakan bahwa setiap orang yang tidak percaya kepadanya, setiap orang yang dengan sengaja meninggalkan Dia, dengan semua hal yang dilakukan oleh Tuhan, orang-orang congkak dan orang-orang yang jauh dari kebenaran. Dengarkanlah aku. Masih bersyukur saudaraku, Tuhan masih meminta perhatian kita. Di dalam kelemahan kita, di dalam kekurangan kita, di dalam segala kelengahan kita terhadap Dia, Tuhan masih meminta perhatian kita. Itu sebabnya di dalam ayat 3 tadi dikatakan, dengarkanlah aku. Dengarkan aku. Aku tidak mau kamu binasa di dalam dosamu. Aku tidak mau kamu binasa di dalam ketidaktahuanmu. Aku tidak mau kamu binasa di dalam semua pelanggaran-pelanggaranmu. Dengarkanlah aku. Inilah yang kulakukan. Dan inilah yang dilakukan oleh Allahmu yang kamu katakan Allah yang sanggup untuk membebaskan kamu. Itu sebabnya Tuhan mengatakan, mau dengan siapa kau bandingkan aku? Siapa Allah yang bisa memberikan sesuatu kepadamu seperti yang kuberikan kepadamu? Siapa? Siapa Allah yang sanggup mengasihi engkau sebagaimana aku mengasihi engkau? Siapa? Tuhan menantang umat-umatnya. Ayo katakan kepadaku, siapa Dia? Tidak ada Allah yang seperti aku. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Luar biasa bukan? Masihkah kita mau memutuskan untuk mencari Allah lain dalam kehidupan kita? Dengan semua yang Tuhan paparkan, dengan semua yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, dengan semua janji setianya yang siap untuk menolong kita, mulai dari sejak kita kandungan sampai masa putih rambut kita. Dengan kesetiaannya, kejujuran dan dengan kebenarannya, Dia siap untuk menanggung kita. Masihkah kita mau menduakan Dia? Itu sebabnya Tuhan mengatakan, dengarkanlah aku hai orang-orang yang congkak, hai orang-orang yang jauh dari kebenaran. Ayat terakhir mengatakan, keselamatan yang daripadaku tidak jauh lagi. Keselamatan yang daripadaku tidak jauh lagi, sebab aku telah mendekatkannya.
Dan kelepasan yang kuberikan tidak bertangguh lagi. Aku akan memberikan kelepasan di Sion dan keagunganku kepada Israel. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, inilah janji Tuhan yang begitu dahsyat dan ajaib dalam kehidupan kita. Maka sebagaimana kita rindu diperlakukan baik oleh sahabat-sahabat kita, dengan mengenal Dia dengan cukup baik, maka Tuhan telah memperkenalkan dirinya. Siapa Dia dan seperti apa yang Dia rindu untuk kita lakukan. Dia hanya meminta kesetiaan kita kepadanya. Dia hanya meminta kita untuk hidup benar di hadapannya. Dia hanya meminta kita untuk senantiasa menyerahkan hidup kita ke dalam tangan pengasihannya. Dia mengatakan, apakah ada Allah lain yang seperti aku? Firman Tuhan mengatakan, jawabannya tidak ada. Oleh karena itu, mari kita menyerahkan hidup kita dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jadikan Dia Allah kita, jadikan Dia Tuhan kita, jadikan Dia satu-satunya seseorang yang sanggup membebaskan kita dari semua pergumulan-pergumulan kehidupan kita. Maka Dia akan menolong engkau sambil engkau menantikan kedatangannya yang tidak lama lagi. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di sorga, tolonglah kami. Tolonglah seluruh pemirsa yang telah menyaksikan akan siaran ini. Dan juga hamba-Mu untuk menaruh hati kami hanya kepada